Antara sebab utama untuk menjaga hidayah, jangan terlalu banyak spekulasi. Apa itu spekulasi dengan hidayah? Mukhatarah, yaitu dengan melihat yang tidak-tidak, mendengar yang tidak-tidak. Kalau tahu itu syubhat, tahu para ulama sudah mengatakan ini orang sesat, jangan coba-coba dengar perkataannya, jangan. Kita ini lemah, hati ini lemah. Dulu para salaf ketika datang ahlul bidah ingin menyampaikan sesuatu, dia tidak mau bicara. Biar izinkan saya bicara, kata dia, enggak. Satu kalimat, enggak, meskipun setengah saya enggak mendengar. Enggak mendengar. Dia sudah yakin dengan apa yang dia miliki, tidak mendengar perkataan ahlul bidah. Sekarang kita hidup di zaman semua perkataan ahlul bidah, bahkan bukan ahlul bidah, orang kafir, ateis pun terakseskan. Hati bisa berubah. Hati bisa berubah. Sekarang banyak anak muda yang kemudian ragu tentang Allah. Banyak. Ragu tentang adanya Tuhan. Kenapa sok-sok mendengar perkataan orang-orang ateis? Sampai di antara mereka yang dikatakan kepada mereka, kau jangan sok pintar, coba dulu dengar. Coba dulu dengar perkataan itu orang yang mengingkari Tuhan. Kau jangan sok pintar dengar. Dia dengar, akhirnya dia ragu dengan Tuhan. Sementara iman dia kurang, sementara dalil dia dalam hatinya kurang. Begitu dengar perkataan orang ateis, terpengaruh. Mungkin dia tidak mengatakan saya ateis, tapi dia ragu Tuhan ada atau tidak. Dan itu sudah cukup untuk membuat dia keluar dari Islam. Ngeri. Makanya Rasulullah mengatakan akan datang fitnah kaqita'il lail muzlim, seperti potongan-potongan gelapan yang sangat gelap. Yaitu membuat orang tidak ngerti, benar-benar tertutup mata. Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Ada seorang di pagi hari mukmin, di sore hari kafir. Saya bilang di zaman sekarang sangat mungkin. Sangat mungkin. Tadi pagi dia beriman, dia masih sholat ke masjid, kemudian siang hari dia dengar-dengar tentang syubhat, sore hari dia sudah ragu tentang Allah Subhanahu wa taala. Dan syubhat mereka banyak. Semua kesesatan ingin banyak pengikutnya. Emang orang ateis cuma diam-diam saja nongkrong di rumah? Enggak, dia juga sebarkan syubhat tentang ateis karena dia ingin banyak pengikut. Ahlu syarr, orang yang menyeru kepada keburukan juga ingin cari pengikut. Dan mereka sekarang punya sarana untuk berbicara, untuk menyampaikan. Nah, kalau kita tahu ini orang tidak benar, tidak usah kita dengar-dengar. Ngapain kita spekulasi? Hati ini sangat lemah. Ini terkait dengan syubhat. Terkait dengan syubhat. Demikian juga, jangan spekulasi tentang syahwat. Betapa banyak orang akhirnya rusak kembali gara-gara dia spekulasi dengan syahwat. Contoh, seorang sudah hidup berumah tangga nyaman, tentram, dulu masa lalunya buruk, kemudian dia nostalgia, dia cari tentang cewek lamanya. Dia telusuri, menjelajahi Facebook, dia ketemu, ini dia. Ada nomor teleponnya, saya cuma silaturahmi, telepon. Telepon tahu-tahu itu cewek curhat. Saya sudah pisah dari suami saya. Ini petunjuk dari Allah ini. Akhirnya selingkuh, akhirnya. Spekulasi. Saya pernah menghadapi kasus nyata. Seorang ibu rumah tangga menangis. Saya kebetulan sama istri saya, saya dengar dia bicara. Dia udah berumah tangga sekitar 15 tahun. Punya anak entah 3 atau berapa saya lupa. Di akhir-akhir ini suaminya berubah, akhirnya dia cerai. Suaminya ternyata nyaman selama ini. Di akhir-akhir sebelum suaminya rusak, suaminya mulai sibuk dengan dunia maya. Ternyata dia membuka file-file lama tentang teman-temannya. Ternyata dia seorang praktek homoseksual. Akhirnya kembali lagi syahwat yang mungkin Allah sudah sembuhkan darinya. Akhirnya dia homo lagi. Akhirnya tidak lagi berhubungan dengan istrinya. Akhirnya cerai. Kenapa? Spekulasi, terlalu spekulasi. Spekulasi namanya setan buat kita tergerak untuk masa lalu yang buruk. Nggak usah kita cari, kadang kita tidur aja dimimpikan, iya atau tidak? Saya ninggalkan musik. Tahun-tahun pertama saya tinggalkan musik, saya sering mimpi main gitar, sering sekali. Bangun, astagfirullah, alhamdulillah, mimpi. Saya pikir asli. Ya Allah, astagfirullah, alhamdulillah, cuma apa? Mimpi. Itu dalam mimpi setan menggoda. Nah, kita jangan spekulasi. Ada gitar, kita coba-coba. Masih ingat nggak ya? Terus asik lupa. 1 kali, 2 kali lupa.
Kita yang dulunya sufi, suka film ya. Kalau coba-coba lagi nonton-nonton, segera istighfar. Segera istighfar. Allah sudah kasih hidayah, kita lepas hidayah tersebut. Dan pintu perusak hidayah dua, syubhat dan syahwat. Maka jangan spekulasi. Kalau kita terlihat, astagfirullah, astagfirullah. Rabbi ghfirli wa tub alayya innaka tawwabur rahim. Segera bertobat, segera istighfar sehingga Allah tetap menjaga hidayah kita. Baik, demikian saja kajian kita. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.